Tan, ada petugas kesehatan, Tan. Hah, tumben banget. Biasanya nggak ada petugas kesehatan yang datang ke sini loh. Jangan-jangan kita bakal dimasuki virus lewat cairan yang ada di berita TV. Jangan ngawur kamu, Fel. Mana ada ngawur, selama ini kita nggak pernah kena COVID. Kita juga nggak pernah kena gejala yang kencang-kencang sampai di tanah itu loh. Lagian di sini kita adem ayem, nggak kena gejala kayak ada yang di TV, apalagi pakai oksigen. Lagian ngapain sih petugas kesehatan itu kesini? Aku juga pernah dengar, katanya kalau divaksin, kita yang sehat juga bisa meninggal loh. Aneh banget ini, kita nggak kena COVID tapi justru meninggal setelah vaksin. Konspirasi dunia ini. Kita harus apa dong? Nggak butuh waktu lama. Petugas puskesmas pasti bakal nakut-nakutin kita. Terus kita disuntik pakai cairan mematikan. Aduh, aku takut nih. Ayo kita beritahu Fania, Natasha sama Naya, biar nggak kemakan omongan hoak sama nolak ajakan vaksin. Gak bayangin kalau mereka meninggal habis divaksin. Ih, ngeri. Ada kalian. Ngapain, Rek? Kok pada panik gini sih wajahnya? Ada apa sih? Loh, Ros, wajahmu kok pucet? Badanmu juga panas loh. Kamu demam ya? Astaga, Ros, ini demam tinggi loh. Kok kamu malah main sih, bukannya istirahat? Oh, aku baru pulang dari luar kota. Mungkin cuma kecapean aja. Udah, gak apa-apa kok. Udah biasa. Pasti kalau pergi jauh pasti capek kan? Kemarin waktu aku ke rumahmu sehat-sehat aja kok. Apa baru kerasa ya capeknya? Perasaanku jadi nggak enak nih, Fel. Apa sih? Mungkin kamu overthinking gara-gara petugas kesehatan itu kesini kan? Tapi aku juga lagi kurang fit sih dari kemarin. Bawaannya jadi gak enak ya hawanya. Oh, jadi kalian panik gara-gara petugas kesehatan itu. Emang kenapa sih? Walau masih gak ngerti berita yang TV ya, Ros. Banyak orang meninggal gara-gara divaksin loh. Masa kok ngeri gitu sih? Maka dari itu, Ifada ngajak kita buat kasih tahu ke Fania, Natasha sama Naya buat nolak ajakan petugas itu kalau disuruh vaksin. Aduh, ayo cepat, jangan bawa waktu, keburu petugas nyamperin mereka nih. Yuk, gas! Aku sama Sultan ke rumah Fania, Rosa sama Nasla ke rumah Natasha, Feli ke Naya. Sendiri gak apa ya, Fel? Gak apa-apa, terserah deh. Ayo. Fania. Loh, ada apa Rek kesini? Ada petugas puskesmas ada kesini, Van. Mau diajak vaksin. Mungkin kamu mau akan diajak vaksin, jangan mau ya. Loh, vaksin mematikan. Kok gitu sih? Bukannya vaksin itu menyehatkan ya? Kok malah aku nggak dibolehin vaksin sih, Rek? Waduh, Van, gak ada berita di TV kah kalau ada yang meninggal setelah divaksin? Banyak korban loh. Viral juga di medsos. Astaga, Rek, itu cuma hoax. Kalian nggak lihat berita secara lengkap sih di TV. Mereka itu meninggal karena ada penyebab tersendiri. Gak mungkin, Van. Udah banyak bukti muncul di berita kok. Gak mungkin hoak. Udah, Van, pokoknya jangan mau. Tolak aja kalau mereka ngasih undangan vaksin ke rumahmu. Loh, tapi kan Demi keselamatanmu, Van. Udahlah, capek pasti dapat ujung-ujungnya. Intinya jangan mau, Van. Bye. Woi, Rek. Aduh. Sorry, Nat, sorry. Aduh. Rek, hati-hati kalau jalan. Ada apa sih kok buru-buru banget? Kebetulan kita ketemu di sini, mau ada yang kita sampaikan. Ada petugas kesehatan, Nat. Jangan mau ya kalau divaksin, bahaya tahu. Nanti kalau kamu meninggal gimana? Makan berita hoax nih, kalian yang meninggal tuh punya masalah dalam tubuh mereka masing-masing dan mereka nggak bisa nerima vaksin yang masuk. Jadinya ya innalillahi deh. Kalau tubuhmu nggak bisa nerima gimana? Mulutmu, imanku udah cukup kuat kok. Lagian aku udah selesai vaksin pertama waktu itu. Gak ada apa-apa tuh, alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Tetap aja waspada, Nat. Siapa tahu vaksin yang asli diganti virus yang mematikan. Aduh, kebanyakan nonton sinetron nih kalian jadi gini. Udahlah, buang-buang waktuku aja kalian. Kukira ada hal yang penting. Aduh. Nat, ini serius loh Nat. Udah banyak berita yang kayak gitu loh.
Nang. Kenapa? News. Tadi petugas kesehatan kesini. Jangan mau kalau diajak vaksin. Banyak yang meninggal tahu di berita. Mungkin takdir mereka sampai habis vaksin aja, Vel. Ih, serius Naya? Aku juga serius tahu. Orang tuaku habis divaksin juga sehat-sehat aja, gak ada efek apapun. Aduh, please Nay, aku kesini cuma mau nyelamatin kamu. Makasih banyak udah mau bantu aku. Tapi Vel, ini tergantung dari pikiran kita masing-masing aja sih. Kalau kamu mikirnya sehabis vaksin bakal sakit, ya beneran sakit. Kalau kamu mikirnya pengen sehat, ya sehat. Karena semua penyakit itu asalnya dari hati dan otak kita sendiri. Dibilangin batu juga ya nih anak. Udah Vel, mau ngerjain tugas bahasa Indonesia nih. Kamu udah belum? Tahu bete aku guys. Iya, bye Vel. Ih, sebel banget tahu Naya dibilangin masih gak percaya. Banyak juga wah. Natasha apa lagi? Mereka gak takut apa ya kalau divaksin itu kencang-kencang gitu? Gak tahu tuh. Ya lihat petugas kesehatan itu jalan ke sini. Wah, mau ngapain sih membunuh ini? Jangan gitu guys. Kita lihat aja dulu mereka ngapain di sini. Permisi, selamat siang adik-adik. Iya, siap Kak. Halo, salam kenal. Kami petugas kesehatan dari kota. Nah, kami di sini ditugaskan untuk mengecek warga setempat mengenai COVID-19. Dan untuk itu apa ya, Kak? Mau membunuh kami dengan suntikan itu? Maksud kalian apa ya? Kalian menganggap suntikan sebagai pembunuh? Hah, tawa banget, masih nanya lagi. Iyalah, masih kita nggak tahu gitu. Beritanya lagi ramai di TV, gak mungkin dong kita nggak tahu gimana siasat kalian. adik-adik, kalian jangan mencerna berita mentah-mentah tanpa ada penjelasan yang terperinci ya. Generasi Z kok masih kemakan hoax. Iya, vaksin ini bukan untuk membunuh. Tujuannya itu untuk merangsang antibodi yang ada dalam tubuh untuk belajar mengenali virus. Jadi, resiko kita terpapar virus itu rendah. Tuh. Buat apa dimasukin virus yang lemah? Kalau lemah, gak bisa ngelindungin kita dong. Ya kalau virusnya nggak dilemahkan, langsung masuk ke tubuh kalian, ya jangan langsung jatuh sakit adik-adik. Udah nggak usah debat, mending kita pulang aja. Sebanyak apapun kakak ngajak kita buat vaksin, kita nggak akan mau. Udah banyak berita kesebar kalau vaksin membunuh orang. Reputasi orang-orang sejenis kakak udah keburu jelek di mata kita. Mereka yang meninggal setelah divaksin itu mempunyai riwayat penyakit yang kambuh setelah divaksin. Ada juga yang tubuhnya tidak bisa menerima virus dengan baik. Semua tergantung daya tubuh masing-masing. Nah, kami hanya petugas biasa yang juga manusia biasa. Kamu kenapa, Dek? Kamu sakit banget, badannya panas juga. Istirahat aja di rumah, takutnya gejala kok. Ah, banyak ngomong, barbar. Dan gimana nih, banyak yang kontras sama program vaksinasi. Padahal juga demi kesehatan mereka. Gak apa-apa Ras, mereka kan masih remaja, masih labil juga. Kita sosialisasiin ke kepala desa atau ke pengurus tempat aja. Ah iya bener juga. Masyarakat pasti bakal ngikut kalau pemimpinnya nyuruh ya kan? Sip, waktu berharga soalnya. Woi. Ih, salam dulu Tuan Akhti. Yaudah, duduk sini. Hehehe, waalaikumsalam. Ada apa nih? Tadi aku di jalan ketemu Rosa sama Naswa, nabrak aku, wajahnya panik. Tapi dia kayak bawa berita hal yang penting, tapi nggak penting wah. Emang segala penting apa sih sampai kamu panik dan kayak kesel gitu nadamu? Gak penting wah, masa nggak dibolehin vaksin? Katanya bisa meninggal kalau habis vaksin. Padahal kan kita udah vaksin pertama di desa sebelah. Iya juga. Tadi Tifada sama Sultan juga ke rumahku, nggak dibolehin aku vaksin. Katanya aku bisa meninggal. Aku heran sama mereka. Kenapa mereka itu nerima berita mentah-mentah, nggak cari sumber yang terpercaya dulu? Desa termasuk 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Rakyat itu gak suka baca tapi langsung menyimpulkan sesuatu. Miris banget. Assalamualaikum Re. Waalaikumsalam. Loh, Naya. Ada apa Nay kok kesini? Aku tiba-tiba takut. Kenapa? Ada apa? Sini cerita dulu deh. Kemarin aku kan chattingan sama Rosa. Katanya dia habis dari luar kota. Terus dia juga chat kalau dia tuh gak enak badan, batuk parah, terus panas.
Aku takut aja kalau dia kena gejala COVID, Rek. Loh, aku tadi ketemu Rosa. Iya sih, wajahnya pucat, batuk-batuk. Terus gimana kalau emang dia terpapar? Mulutmu loh, Nat. Kalau Rosa ketemu Natasha tadi, berarti dia setongkrongan dong sama Tifada. Ada Feli juga ya? Soalnya tadi Feli datang ke rumah, katanya mau nyelamatin aku dari petugas dan gak ngebolehin aku ikut vaksin. Padahal jelas-jelas vaksin itu ada manfaat dan berguna banget buat tubuh kita. Itu mah fix. Mereka nggak setuju sama program vaksin ini. Makanya mereka ngajak warga-warga buat nolak ajakan vaksin dari petugas kesehatan. Aku gak habis pikir sih sama mereka. Ya, semoga mereka semua baik-baik aja sih. Ya, semoga. Alhamdulillah negatif. Biar penularannya rendah, gimana kalau kita sekalian vaksin aja ya, Kak? Boleh, ayo mumpung ada di puskesmas ini. Yuk ngikut. Gimana lo kata kabarnya? Dia kenapa ya? COVID paling. Bisa jadi loh, kan dia juga interaksi sama Rosa. Iya, tapi dia positif. Dia nggak mau periksa dan nggak percaya sama COVID sih waktu itu. Gimana kalau pulang sekolah kita ke rumahnya Tifada? Sama minta tolong ke petugas puskesmas, siapa tahu Tifada sakit parah dan butuh pertolongan. Boleh, nanti aku telepon petugasnya. Dia angkat ke sofa. Saat ini tetap pakai masker ya, karena kita masih belum tahu Tifada mungkin dapat apa sama hasilnya keluar. Jadi kalian silakan duduk di luar aja ya, jangan dekat-dekat. Iya Pak, terima kasih banyak ya. Rek, daripada nunggu di sini lama, kita pulang dulu ayo dah. Soalnya gimana ya? Kan ini udah sore, pasti kalian juga dicari mama. Balik besok aja ya. Setuju. Oke. Kenapa Tan? Rek, Tifada positif COVID. Kan, aduh, Wes. Dibilangin susah sih.
Positif, kamu positif? Aku ini selalu udah nggak ada COVID, tapi aku sendiri yang kena, rasanya gak enak, sakit semua. Maka dari itu, Dis, kalau dibilangin sama temen itu jangan ngeyel, jangan batuk. Sekarang gimana? Kamu sendiri kan yang kena. Teman-teman pastinya nggak mungkin ngasih kabar yang nggak benar, Tif. Kita ngasih tahu buat kesehatanmu sendiri. Malah kita nggak mau divaksin, tapi kayak kita wajib divaksin loh. Soalnya kita kan kumpul di sekolah dari pagi sampai siang. Jadi kita divaksin itu untuk mengurangi penyebaran dari COVID itu sendiri, Dev. Makanya jangan kemakan kabar hoax ke depannya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi padahal ini hasil pemeriksaan kemarin. Kakak sarankan kamu karantina selama 2 minggu ya. Karantina mandiri kan kak? Sayangnya tidak, Dek. Kakak sudah menyiapkan tempat khusus karantina buatmu karena gejalamu ini termasuk yang sudah parah. Jadi, petugas kesehatan dan staf yang akan mengatur pola makanmu dan kebutuhanmu untuk agar cepat pulih. Ah begitu ya, maaf ya Rek udah nyisain kalian, maaf udah nggak dengerin peringatan kalian. Bisa dibuat pelajaran kan bagi depannya biar lebih hati-hati, Div. Percaya nggak percaya, COVID itu pasti ada. Jadi dimulai dari mana kalau nggak diri kita sendiri untuk menjaga kesehatan diri. Ya kan, maaf ya. Kita semua udah maafin, Tif. Ya udah cepet beberes sana, udah ditungguin sama petugasnya tuh. Katanya mau diantar ke tempat karantina. Tifanya gimana ya? Iya, udah 3 mingguan ya dia di karantina. Iya, kurang lebih segitu. Keadaannya gimana ya? Udah membaik belum? Kasihan ada. Ya itu pelajaran buat dia, buat aku, biar menjaga kehidupannya. Ya benar juga sih Nat, mungkin itu pembelajaran buat kita ke depannya. Halo guys. Loh, Tif? Cie udah negatif nih. Alhamdulillah ya Tif. Hey bro, welcome back. Gak asik gak kabar-kabar kalau udah pulang padahal mau ngerampok jajan. Temenmu baru sembuh loh Nat, masa kayak gitu sih? Gak berubah ya, sebelum karantina sama sudah karantina. Masih telat masuk Karantina kita kamu bakal kebiasaan saat masuk sekolah kan? Behind the scene pembuatan drama membuat drama astagfirullah kira kan Buat penyakit tersendiri yang akan kambuh. Saya loh. Nat, ini serius loh Nat. Udah banyak berita yang astaga Ren, itu hoax. Aduh Rek, kalau jalan tuh hati-hati kok. Salah. Kamu